Kita bahas satu tema yang lagi ramai dibicarakan, yaitu ide menu tahun baru yang seru dimakan ramai-ramai. Dua menu yang sekarang banyak diperbincangkan adalah sate raksasa dan nasi nampan. Dua menu ini kelihatannya sederhana, tapi suasana yang diciptakan benar-benar berbeda. Cocok sekali untuk kumpul keluarga, teman, dan tetangga saat malam pergantian tahun. Banyak orang bosan dengan sajian biasa. Mereka ingin sesuatu yang tampilannya besar, heboh, dan bikin semua orang fokus ke meja makan. Nah, disinilah konsep sate raksasa dan nasi nampan masuk. Keduanya bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kebersamaan. Cara makannya yang rame-rame membuat suasana jadi hidup. Kita mulai dari yang pertama, sate raksasa. Dari namanya saja sudah kebayang. Bukan sate kecil seperti biasanya, tetapi potongan yang lebih besar dengan tusukan yang lebih panjang. Bahan yang dipakai bisa macam-macam. Bisa ayam, sapi, kambing, sosis, bakso, atau campuran semuanya. Justru campuran inilah yang sering bikin terlihat menarik. Proses pembuatannya juga menyenangkan. Potongan daging dipotong agak besar agar terasa mantap saat digigit. Bumbu bisa menyesuaikan selera. Banyak yang suka bumbu manis gurih dengan kecap, bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, dan sedikit gula. Ada juga yang suka versi pedas. Kuncinya adalah perendaman bumbu yang cukup lama agar meresap sampai ke dalam. Saat dipanggang, bau sate raksasa ini benar-benar menggoda. Apalagi kalau dipanggang di halaman rumah menjelang tengah malam tahun baru. Orang lewat pun bisa ikut mencium aromanya, biasanya semua ikut terlibat. Ada yang kipas, ada yang oles bumbu, ada yang jaga kematangan. Walaupun sederhana, momen itu akan selalu diingat. Yang membuatnya disebut raksasa bukan hanya ukuran tusukannya, tapi juga cara penyajiannya. Beberapa tusuk sate besar disusun di atas talenan kayu atau nampan besar. Diberi bawang goreng, irisan cabai, dan potongan tomat atau timun di sekelilingnya. Saat diletakkan di tengah meja, semua langsung terarah ke situ. Kameranya keluar, foto diambil, dan suasana jadi meriah. Sekarang kita masuk ke menu kedua, yaitu nasi nampan. Menu ini juga sedang viral karena cara makannya yang benar-benar ramai. Sesuai namanya, nasi disajikan di atas satu nampan besar atau dulang. Di atasnya ditata lauk pauk yang bermacam-macam. Karena satu wadah besar dimakan bersama, suasananya jadi sangat akrab. Biasanya nasi putih atau nasi uduk diletakkan di tengah nampan. Di sekelilingnya ada ayam goreng, tahu, tempe, telur, sambal, kerupuk, sayur tumis, dan lalapan. Tidak harus mahal, bahkan lauk sederhana jika ditata rapi akan terlihat seperti hidangan pesta. Banyak keluarga yang heran, ternyata lauk yang biasanya terlihat biasa kalau ditata di satu nampan besar langsung terlihat mewah. Cara makannya menjadi daya tarik tersendiri. Semua duduk melingkar lalu makan bersama dari nampan yang sama. Saling suap, saling bercanda, dan saling berebut lauk favorit. Itulah yang membuat menu ini terasa seru. Anak-anak biasanya paling bersemangat karena merasa seperti sedang piknik di rumah sendiri. Kalau kita gabungkan dua ide tadi dalam satu acara tahun baru, hasilnya luar biasa. Sate raksasa dipakai sebagai menu utama, sementara nasi nampan menjadi pelengkap. Sate yang baru matang diletakkan di atas nasi hangat, lalu dimakan ramai-ramai. Sudah kebayang betapa cepatnya makanan habis. Bukan hanya karena lapar, tapi karena makannya sambil tertawa. Reaksi banyak orang terhadap konsep ini sangat positif. Ada yang bilang, ini baru namanya makan tahun baru. Tidak ribet, tidak harus mahal, tapi suasananya meriah. Ada yang cerita bahwa mereka awalnya coba-coba saja, lalu tahun berikutnya malah diminta mengulang lagi oleh keluarga karena dianggap paling seru. Dari situ terlihat bahwa makanan bisa menciptakan tradisi baru. Selain soal seru, ada juga makna kebersamaan di balik menu ini. Satu tusuk sate raksasa dimakan bersama-sama menggambarkan kerjasama. Nasi nampan yang dimakan bareng menunjukkan bahwa rezeki dibagi bersama. Tanpa banyak kata, makanan seolah mengajarkan arti berbagi. Itulah sebabnya menu ini terasa cocok untuk momen pergantian tahun saat orang menata harapan baru. Bayangkan suasananya. Di luar suara kembang api, di dalam rumah terdengar suara sizzle dari sate yang dipanggang. Asapnya tipis naik ke udara. Ada yang sibuk meniup arang agar apinya stabil. Ada yang mengoles kecap berkali-kali agar permukaannya mengilap. Anak kecil menunggu tidak sabar sambil membawa piring. Orang dewasa bercanda soal siapa yang paling kuat makan. Semua itu melebur menjadi satu momen yang hangat. Setelah sate matang, nampan besar keluar. Nasi disebar rapi, lauk ditata cantik. Tangan mulai bergerak. Ada yang ambil bagian ujung, ada yang fokus di tengah. Di sela makan, muncul cerita tentang kejadian selama setahun terakhir. Ada tawa, ada harapan, bahkan mungkin ada air mata sedikit karena terharu.
Semua itu terjadi di sekitar nasi dan sate. Inilah kekuatan sederhana dari makan bersama. Bagi yang mungkin merasa tidak punya peralatan mewah, tidak usah khawatir. Sate raksasa bisa dibuat dengan alat sederhana. Tusuk bisa diganti dengan bambu agak tebal. Nasi nampan pun bisa memakai loyang atau tampah yang dialasi daun pisang. Justru kesederhanaan inilah yang membuatnya terasa asli dan berkesan. Menu ini juga fleksibel untuk berbagai kondisi. Untuk keluarga besar, cocok. Untuk anak kos pun bisa dibuat versinya sendiri dengan skala lebih kecil. Lauk bisa disesuaikan dengan budget. Tidak ada aturan baku. Yang penting kebersamaannya. Itu inti utamanya. Dari semua cerita ini kita bisa melihat bahwa yang membuat menu tahun baru menjadi istimewa bukan hanya resep, tetapi suasana. Sate raksasa dan nasi nampan hanyalah alat pemersatu. Yang membuatnya hidup adalah orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Suara tawa, obrolan ringan, dan doa yang dipanjatkan diam-diam. Menjelang penutup, ada satu hal yang menarik. Tahun baru sering dianggap momen untuk memulai hal besar. Tapi kadang hal besar itu dimulai dari meja makan sederhana. Dari sate raksasa yang dibagi bersama. Dari nasi di atas satu nampan besar. Dari situ muncul rasa syukur bahwa bisa berkumpul saja sudah termasuk rezeki besar. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapan terhadap ide sate raksasa dan nasi nampan sebagai menu tahun baru 2026, jawabannya jelas. Seru, ramai, hangat, dan penuh kenangan. Cocok untuk makan ramai-ramai, cocok untuk mengikat kebersamaan, cocok menjadi cerita yang dikenang di tahun-tahun berikutnya. Apapun yang nanti dipilih, semoga momen tahun baru terasa istimewa. Semoga makanan yang disajikan bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menghangatkan hati. Semoga yang duduk bersama tetap dipertemukan di tahun-tahun berikutnya.